kemuliaan, makarim, adzaim harus kita raih dengan azimah yang kuat. Saya harus kaya. Saya tidak mau melarat. Awas kalau melarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia itu bahasa Arabnya insan. Apa Bu? Nah, insan kata benda, kalimat isim. Kata kerjanya anas. Adjektifnya kalau maskulin laki-laki anis. Kalau feminin perempuan anisah. Anas, anis, anisah, insan itu asal maknanya harmoni, intim, akrab, saling kangen, saling melengkapi, saling mendukung. Itu asal maknanya insan. Malam ini saya saksikan yang kumpul di sini semuanya insan. Kalau ada dua orang, dua tetangga, dua saudara, dua kelompok, dua ormas, dua partai politik sedang konflik, tidak saling menyapa, sudah 1 tahun misalkan, berarti orang itu sedang istirahat jadi insan. Jadi apa namanya itu? Lagi istirahat jadi insan. Nabi Muhammad memberi toleransi. Kalau kita konflik paling lama 3 hari 3 malam. Toleransi dari Muhammad. Lebih dari itu sudah bukan insan. Paham tidak? Oleh karena itu dalam hadis dikatakan al-muslimu man salima akhuhu min yadihi wa lisanihi. Orang Islam adalah orang yang tetangganya, kanan kirinya merasa tenang dengan orang itu. Saya tinggal di Medan Satria. Orang sekitar sini tenang ada saya. Senang ada saya. Itu saya muslim itu. Tapi kalau saya tinggal di Medan Satria, menyebabkan lingkungan sini tidak tenang, ketakutan, ngeri ada saya, takut karena ada saya, bikin onar, bikin ribut, saya bukan muslim. Al muslimu man salima akhuhu min yadihi wa lisani. Paham mboten Bu? Paham tidak Bu? Nah, kalau kita betul-betul orang Islam harus melahirkan, mewujudkan ketenangan bersama, kedamaian bersama, keharmonisan bersama. Manusia diciptakan oleh Allah mempunyai hawa nafsu. Punya apa? Yang keras Bu, punya apa Bu? Kiai-kiai kalau ngaji jangan nemen-nemen menjelekkan hawa nafsu. Hawa nafsu itu dari Allah. Hawa nafsu itu pemberian dari Allah. Kalau nggak ada hawa nafsu nggak ada kita ini, nggak ada anak, nggak ada bangunan masjid yang megah, nggak ada kompetisi berlomba. Kalau nggak ada hawa nafsu, manusia diberi oleh Allah, anugerah oleh Allah 2 hawa nafsu. Berapa Bu? 1 namanya nafsu ghadabiyah, apa? 2 nafsu syahwatiyah, apa? Nafsu ghadabiyah, saya harus jadi wali kota, saya harus jadi DPR, saya harus jadi kepala, harus jadi komandan, harus jadi ketua, harus jadi imam, harus jadi pemimpin. Itu namanya hawa nafsu ghadabiyah. Ya. Tapi, dengarkan, tapi
Kalau saya ingin jadi wali kota, bupati, gubernur, presiden, niatnya bagus. Kalau saya jadi wali kota Bekasi, akan saya bangun Bekasi. Akan saya sulap Bekasi ini. Lebih maju lagi, niatnya bagus. Sekolah gratis semua nanti. Anak yatim saya kasih beasiswa semua nanti. Scholarship. Dan caranya benar. Niatnya bagus. Caranya bagus. Tujuannya bagus. Ibtigha amardhatillah. Apa? Mencari doa. Saya harus jadi presiden. Saya harus jadi anggota DPR. Niatnya bagus. Caranya bagus. Tujuannya mulia. Ibtigha mardhatillah. Maka dengarkan, maka hawa nafsu ghadabiyah ganti namanya. Bukan nafsu ghadabiyah. Namanya himmah. Apa? Yang keras, apa? Cita-cita. Bukan harus ghadabiyah namanya. Kanjeng Nabi Muhammad SAW orang yang himmahnya besar. Saya harus menang, gak mau kalah. Itu Nabi Muhammad tuh. Gak kayak sampean kelihatan belempem-belempem gitu, Masya Allah. Muhammadun qaimun lillahi dhu himami. Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Muhammadun thabitul mithaqi hafidhuhu. Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Muhammadun qaimun lillah. Nabi Muhammad tegak berdiri atas nama Allah. Dhu himamin, orang yang mempunyai cita-cita tinggi. Saya berjuang Islam harus menang. Wah, seandainya sampean 2 hari selesai Islam, bubar dah. Suatu ketika Nabi Muhammad diancam oleh Abu Jahal CS. Dah, sekarang sudah habis sabar saya. Muhammad harus dibunuh dan gak ada jalan lain. Ini pengikutnya semakin banyak ini. Muhammad harus beresin, bunuh. Oleh pamannya Abu Thalib, Nabi Muhammad dirayu. Muhammad, istirahat dulu ya dakwahnya. Kamu terancam akan dibunuh. Saya takut khawatir. Kamu tuh akan dibunuh Muhammad. Istirahat dulu ya dakwahnya ya. Coba kalau sampean dikatain gitu gimana? Langsung istirahat. Ya kalau sampean mau dibunuh karena sampean dakwah NU, ngajak NU. Istirahat dulu ya, istirahat ya langsung ya. Kalau Nabi jawabnya, wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika dunah. Demi Allah, seandainya mereka meletakkan matahari tangan kananku, bulan di tangan kiriku, agar saya berhenti dakwah, saya tidak akan berhenti sampai saya mati. Tuh jawabnya. Kira-kira kita begitu enggak kira-kira? Jawab, begitu enggak? Itu himmah namanya. Bung Karno, orang tidak mau kalah, harus merdeka. Hasyim Asy'ari, Kiai Wahid Hasyim, Kiai Wahidullah, orang yang himmahnya besar, harus berdiri negara Republik Indonesia. NU harus berkembang. Makanya NU seluruh Nusantara ada. Di Papua yang non muslim mayoritas, muslim minoritas, NU ada setiap kabupaten. Di NTT, di Maluku, NU ada setiap kabupaten. Itu namanya himmahnya Hasyim Asy'ari. Ya Allah. Ya, oleh karena itu kita pun yang menjadi umatnya harus himmahnya besar. Ayo bunyi bareng ayo. Saya harus menang. Ayo. Saya tidak mau kalah. Awas kalau kalah.
wali kota NU, camat NU, mandor pasar NU, yang jaga irigasi air NU, bila perlu yang jaga bioskop NU, semuanya lah. Tukang parkir, iya semua lah. Namanya kita harus menang itu. Para sahabat himanya besar, Wali Songo, Wali 9 menyebarkan Islam di Nusantara ini himanya besar. Nggak ada yang penakut kayak sampean, nggak ada. Yang penakut kayak bapak-bapak ini nggak ada Wali Songo itu. Semua pemberani, himanya besar semuanya. Paham ya? Itu nafsu ghadabiyah. Yang kedua, manusia punya diberi oleh Allah nafsu syahwatiyah. Apa? Bukan hanya syahwat perempuan, bukan. Ma tastahi anfusukum, ma tastahi anfus. Apa yang kita senang, itu namanya syahwat namanya. Saya ingin kaya, saya ingin banyak perusahaannya, banyak duitnya, banyak tanahnya, banyak kantornya, banyak mobilnya, banyak lagi. Apa? Setuju bu? Setuju bu? Banyak istrinya akan setuju? Alhamdulillah setuju, alhamdulillah. Saya ingin jadi konglomerat. Niatnya bagus. Kalau saya kaya, bangunan masjid saya semua adalah. Saya tanggung semuanya ini, paling 10 miliar. Kecil. Kalau saya kaya. Dan kalau saya kaya, semua saya gratiskan di Medan Satria ini. Tanggungan saya semuanya. Waduh. NU saya bangunkan kantornya dengan bagus. Kalau saya kaya. Niatnya bagus, caranya benar, tujuannya bagus. Ibtigha amardhatillah, mencari doa Allah. Dengarkan, maka nafsu syahwatiyahnya ganti namanya ganti, bukan nafsu syahwatiyah, namanya azimah. Apa? Yang keras apa? Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu fatakburu fi ainis saghiri sigharuha wa tasgharu fi ainil azimil azaimu. Kemuliaan, makarim, azaim harus kita raih dengan azimah yang kuat. Ayo kita bunyi bareng. Saya harus kaya. Saya tidak mau melarat. Awas kalau melarat. Sayyidina Utsman bu, sahabat Utsman, Sayyidina Utsman, sahabat pernah sedekah gandum yang diangkut dengan 700 onta. Kalau kita sekarang 700 cikar lah ya, 700 gerobak. Sayyidina Utsman sahabat, sedekahnya nggak tanggung-tanggung, dibagikan kepada fakir miskin Madinah. Gandum berkarung-karung yang diangkut dengan 700 onta. Kaya tidak itu? Ibu pernah sedekah 700 apa? 700 apa? Rupiah. Ya Allah. Itu sahabat kaya tuh. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Ibn Soleh Ibn Dus waliullah, bahkan Sultan Al-Aulia, bahkan salah satu wali kutub. Wali kutub ada 4 wali kutub itu. 1 Syekh Abdul Qadir Jailani, 2 Syekh Abil Hasan Asyadili, 3 Syekh Said Ahmad Badawi, 4 Syekh Hasan Rifai. Itu percaya Nahdlatul Ulama itu. Percaya silakan, enggak apa-apa. Jadi alam ruhani ini dijaga oleh 4 wali. Alam ruhani ini, dunia ruhani dijaga oleh 4 poros. Syekh Abdul Qadir Jailani orang Baghdad, orang Irak. Suatu ketika pergi ke Mesir, ke barat itu, ke Kairo. Tujuannya apa? Ziarah kubur pada Imam Syafi'i. Kuburan Syafi'i itu di Mesir, Imam Syafi'i itu kuburannya. Syekh Abdul Qadir Jailani berangkat ziarah. Sampai di sana melihat penduduk kanan kiri kuburannya Imam Syafi'i di daerah Fustot namanya, Mesir, Kairo, Mesir. Miskin-miskin, tidak punya rumah.
Syekh Abdul Qadir Al-Jilani langsung beli tanah 10 hektar diwakafkan untuk perumahan masyarakat sekitar kuburannya Imam Syafi'i. Sampai sekarang masih ada tulisannya Pak. Sekarang rusun awal, rusun tulisan besar Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sampai sekarang. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu wali kaya dermawan. Bapak wali bukan, kaya tidak, dermawan tidak. Untuk apa tulisan? Bukan untuk apa tulisan? Wali bukan, kaya tidak, dermawan malah pelit. Untuk apa hidup ini? Kiai Haji Hasyim Asy'ari sawahnya luas untuk makan bareng-bareng dengan santrinya. Syekh Abil Hasan Asyadili juga wali kutub juga. Santrinya 6.000 ditanggung kebutuhan segalanya, makan minumnya. Bukan kebalik santrinya dukung kiainya, enggak. Kiainya yang ngasih makan santrinya. Orang kaya itu. Kiai Wahab Hasbullah, pendiri NU nomor 2. Kan pendiri itu Kiai Hasyim dan Kiai Wahab. Kiai Wahab itu mensosialisasikan NU sampai ke Palembang tahun 32-33 lah. Bayangkan betapa transportasi kayak apa, gelap belum ada listrik. Ke Palembang jumpa dengan Kiai Kamil Soleh, NU berdiri. Pindah ke Banten, Pandeglang, Menes, jumpa Kiai Abdurrahman, NU berdiri. Ke Pagentongan, Bogor, Ajengan Falak, NU berdiri Bogor. Di Betawi, Guru Marzuki, Cipinang Muara, cucunya masih ada, cucunya berdiri NU. Ke Cirebon, Kiai Abbas Buntet. Semarang, Kiai Ridwan. Lasem, Mbah Maksum. Kudus, Raden Asnawi Kudus. Cepu, Kiai Ihsan. Lombok, Kiai Faisal dan Kiai Hasun. Itu Kiai Wahab muter-muter menyebarkan NU, mendirikan NU, ongkos sendiri tanpa proposal. Waktu Rasulullah Mi'raj melihat ada orang tinggi, gagah, besar. Setelah dilihat mukanya bolong. Badan tinggi besar, kekar, mukanya bolong, gak ada dagingnya. Nabi kaget, tanya pada malaikat Jibril, man huwa ya Rasulullah, ya Jibril, siapa itu orang tinggi besar tapi mukanya bolong? Kata Jibril, itu umat panjenengan, umat Anda yang rajin bikin proposal. Yang rajin minta-minta kalau dalam sini. Yang suka minta-minta. Nanti kalau bangun di akhirat, nanti bangun dari kubur, tinggi, gagah, besar, mukanya bolong. Makanya coba NU mandiri Pak Madinah. Jangan rajin bikin proposal, kurangi bikin proposal. Ayo mandiri. Buka koperasi, buka bengkel, buka pertokoan kecil-kecilan, buka air, usaha-usaha yang kebutuhan sehari-hari lah, apalah. Warung-warung apa? Lodong ya, butuh kebutuhan sehari-hari. Air minum nih, buka bikin air minum. Oh ini. Oh iya. Alhamdulillah kali itu. Kebutuhan sarung, sorban, kopiah putih, jilbab, itu NU yang nangani, kira-kira gitu loh. Supaya kita mandiri, minimal ya bisa membiayai aktivitas kita lah NU ini. Kecuali kalau bangun masjid baru proposal, yang besar-besar nggak apa-apa. Tapi kalau yang sehari-hari rapat, kongres, konferensi, masa proposal? Memalukan. Punya malu nggak? Nah, jadi kita harus menang apa namanya? Lupa sudah. Kita harus menang, namanya apa? Kita harus kaya, namanya apa? Azimah.
Walaqad katabna fi zaburi annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Telah saya tetapkan, kata Allah, dalam kitab Zabur, kitabnya Nabi Dawud, bahwa alam semesta ini, gas, minyak, batu bara, nikel, boksit, biji besi, mening, tambang-tambang itu semuanya, ikan di laut untuk hamba-hambaku yang soleh. Tapi ternyata yang soleh kebanyakan miskin. Yang kaya, siapa yang kaya? Ayo tahu nggak yang kaya siapa? Orang kaya nomor 1 di Indonesia namanya Pak Budi Hartono yang punya Roko Jarum dan punya BCA. Itu uangnya 42 miliar dolar. Yang 1 miliar 15 triliun. Hitung sendiri. Nomor 2 Eka Cipta Sinarmas 38 miliar dolar. Nomor 3 Antoni Salim. Nomor 6 Khairul Tanjung, orang Islam, nomor 6. Yang punya Bank Mega. Punya apa lagi? Transmart, ya tuh. Khairul nomor 6 itu. Nomor 39 Haji Rosid Kalimantan Tengah. Nomor 40 yang punya Bluebird Haji Bayu namanya. Nomor 40 itu Haji Bayu yang punya Bluebird. Saya cari orang Medan Satria nggak ada tuh. Ini barangkali orang Medan Satria paling-paling pemilik pom bensin 2 tak paling. Mari kita harus kaya. Bangun masjid dengan uang. Anak kita di pesantren harus dengan uang. Menyebarkan Al-Quran, bagi-bagi mushaf dengan bangun madrasah, uang. Pergi haji, menyempurnakan supaya kita sempurna jadi orang Islam dengan uang. Maka kita harus semangat kerja. Silahkan masuk tarekat, silahkan. Naqsabandiyah, Qadiriyah, Siddiqiyah, Wahidiyah, Tijaniyah, silakan. Zikir wirid, silakan. Malam zikir, besoknya cari uang. Gitu ya Allah. Syekh Abil Hasan Asyadili itu rumahnya mewah, pembantunya 16. Pembantunya 16 kayak pejabat lah, kayak jenderal. Kendaraannya kereta besar ditarik 2 kuda. Kalau sekarang Alphard, BMW bukan Luxio, bukan Grand Mark, bukan. Jasnya bahannya Walter Mill, 13 juta semeter. Sepatunya Hermes, 22 juta setengah malah, 22 juta setengah. Kacamatanya Cartier, 45 juta. Minyak wanginya Jo Malone, Bon 9, 5 juta. Tasnya Gucci, 75 juta. Baju dalamnya Pierre Cardin. Kiai saya lihat tasnya itu ada merek, bukan merek Gucci, bukan, di pojok ada tulisannya Musyawarah Majelis Ulama, bukan. Sandalnya Lili, aduh ya Allah, Masya Allah. Minyak wanginya Misik. Kopiahnya hitam campur coklat. Maka mulai besok Pak Wali Kota, ayo ajak para kiai, para ulama, terutama pengurus NU, semangat harus kaya. Supaya kita eksis, kita harus percaya diri, confident. Kita percaya diri, tidak dingkluk, ngeluntruk apa? Nunduk pada orang kaya. Sama-sama kaya, gitu loh. Itu namanya azimah namanya. Itu Abil Hasan Asyadili. Ada yang tanya, Syekh, antum tuh wali, kok keren penampilannya. Libasi yakul, pakaian yang saya yang mewah ini bisa ngomong. Pakaian saya yang mewah ini bisa ngomong. Ngomongnya gimana? Ayyuhan nas anugoni fala tarhamuni. Pakaian saya yang mewah ini bisa ngomong. Ngomongnya gimana? Wahai masyarakat,
Saya kiai kaya, gak usah kamu amplopin. Tuh kalau penampilannya keren. Tapi kalau ada kiai pakaiannya nyemprul, itu pakaiannya ngomongnya ayyuhannas, ana fakir, farhamuni. Baru takbir, Allah, proposal kemana lagi nih ya? Sholatnya gak khusyuk, pokoknya kalau melarat sholatnya gak khusyuk. Gitu ya. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Percuma kamu berorganisasi. La khaira fi najwahum. Percuma kamu berpartai politik. Percuma ada DPR. Kecuali la khaira itu maknanya percuma. La khaira sama sekali nggak ada baiknya. La khaira itu artinya babar blas, nggak ada baiknya. Kamu berpartai, kamu berormas, kamu ber-DPR. Kecuali kalau punya agenda 3. Ini kata Allah, ini bukan kata saya. 1, illa man amara bisodaqotin. 1, agenda DPR, agenda partai politik mengentaskan kemiskinan. Nah, oleh karena itu pilihlah partai yang memikirkan orang miskin. Apapun partainya silakan. Paham betul? Paham tidak? Amar bisodaqotin. Jangan sampai di Bekasi masih ada orang kelaparan. Dalam kitab Fathul Mu'in dikatakan wadaf'u darari ma'sumin musliman kana aw ghairu muslimin bil it'am. Pemerintah harus memberi perlindungan kepada warga masyarakat yang baik-baik, bukan penjahat, bukan. Muslim atau non muslim. Coba, ini kitab kuning ini. Muslim atau non muslim harus diberi perlindungan warga masyarakat Medan Satria. Dengan apa? Bil it'ami. Cukup pangan. Maka kalau ada orang mati 1 di kota Bekasi, mati karena tidak makan, karena kelaparan, wali kota dosa besar. Nomor 2 Kapolres. Nomor 3 Dandim. Nomor 14 Ketua NU. Wal iksa'i sandang, wal iskani rumah, wa thamani dawa'i wa ujur tamrid, biaya kesehatan, obat-obatan. Itu kitab kuning Fathul Mu'in karangan Syekh Muhammad Zainuddin Al-Malibari yang dibaca di pesantren itu. Ya Allah, jadi memang tugas agama pun memerintahkan kita agar melindungi masyarakat muslim atau non muslim, asal orang itu baik-baik. Kalau penjahat jangan dilindungi, kalau penjahat, dengan ketahanan pangan, perumahan, tempat tinggal, dan sandang pakaian. Pakaian yang bagus. Minimal orang laki-laki harus punya 7, karena setiap hari harus ganti untuk sholat. Baju 7, sarung 7, kaos 7, celana dalam 7, kopiah 7, sandal 7, gitu loh. Tiap hari ganti. Masa pakainya ini untuk ke pasar, ini sholat, ini itu. Ke pasar ini, terus ke kantor ini, belanja ini, ke WC ini gitu. Terus sholat ini. Nggak sopan sama Allah. Kalau mau sholat ganti. Gitu loh ya, paham tidak? Ya walaupun tidak baik asal bersih. Ayah saya dulu almarhum, kalau hari Jumat itu jam 10 pagi ibu saya udah menyiapkan. Ini kaosnya, ini celana dalamnya, ini sarungnya, ini bajunya, ini sorobannya yang nanti akan dipakai sholat Jumat. Jadi ganti semualah kalau sholat Jumat itu, terutama sholat Jumat. Oleh karena itu sebenarnya agama Islam mengharuskan kita semua hidup sejahtera. Bukan sekedar perintah akidah dan syariah,
tapi juga membangun kesejahteraan masyarakat. Paham tidak? Huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur. Allah telah menciptakan alam semesta ini subur makmur dengan segala potensi yang ada. Silahkan kamu garap. Kamu harus mengelola, mengeksplorasi potensi alam semesta ini. Kalau kamu melarat, salahmu sendiri, bukan salah Allah. Makanya Pancasila itu, saya kebetulan di Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Ketuanya Bu Mega, wakilnya Pak Trisutrisno, saya anggota. Pancasila yang 5 itu, ketuhanan lumayan, kemanusiaan ada kemajuan, adil beradab, persatuan lumayan, demokrasi nomor 4, wow, partai politik bebas, medsos bebas, koran bebas, televisi bebas. Nomor 5 yang masih jauh panggang dari api, yaitu apa? Keadilan sosial. Yang kaya-kaya banget, yang miskin-miskin, ini yang masih jauh dari kenyataan sila kelima. Entah sampai kapan ini, sampai kapan nggak tahu. Sulit untuk mengatasi kesenjangan ekonomi ini, sangat sulit. Tantangannya banyak, tidak gampang. Memang di mana-mana, bukan di Indonesia, di mana-mana, bukan di Indonesia, di Filipina, di Malaysia, di mana-mana sama. Yang beda Singapura maju. Di Thailand kesenjangan sangat jauh. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Itu di negara-negara ketiga ini, negara berkembang. Padahal Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 bunyinya bahwa kekayaan alam ini untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Sejahtera belum? Ya Allah, monggo kita pikirkan bersama bagaimana kita, tugas NU, partai politik, DPR adalah man amara bisodaqatin au ma'rufin. Yang kedua, percuma partai politik, percuma ormas NU Muhammadiyah, percuma DPR kalau tidak punya agenda membangun kemajuan masyarakat agar masyarakat kita beradab, berbudaya, berprestasi, keren, pendidikan maju, kesehatan baik. Ya Allah, ini perintah Al-Quran nih Pak. Jadi bodoh itu dosa, jangan sembarangan loh. Bodoh itu dosa, karena thalabul ilmi fardhatun, mencari kepintaran itu wajib. Maka bodoh jadi dosa. Oke lah, yang tua nggak apa-apa, udah kelewat salah, udah kelewat. Asal jangan generasinya akan tidak boleh ada di kota Bekasi, terutama Medan Satria, anak-anak yang tidak sekolah. Tidak boleh. Tidak boleh ada anak yang buta huruf. Sekolah semua ya. Sekolah semua ya. Apalagi sekarang namanya era 4.0. Revolusi 4.0. Semuanya serba digital. Semua serba cepat, serba robotik. Kalau kita nggak ngejar itu, kita ketinggalan. Kita lain domblong. Apa domblong itu? Apa domblong tuh? Terkagum-kagum, melongo dengan kemajuan orang lain. Alhamdulillah, saya ya bagaimanapun adalah di konten-konten ceramah saya di YouTube, ada kan? Ya itu saya ikut ngisi lah. Di samping Gus Baha, di samping kiai-kiai yang lain, Habib Umar, saya juga ada. Malah kalau baca Google, tulisan-tulisan saya juga ada di Google, tapi tulis Said Agil Sirot nanti keluar semua karangan-karangan saya, apa-apa saja. Bahkan anak saya ada, Dr. Rihab Said Agil, buka Google, Dr. Rihab Said Agil, nanti ada ceramahnya atau tulisan karangannya. Anak saya nomor 3 itu. Alhamdulillah, ikut ngisi lah. Mari kita isi konten-konten medsos dengan isian kita Ahlussunnah wal Jamaah, Islam rahmatan alamin, Islam bawa ukhuwah. Kalau tidak,
maka isinya kontennya medsos nanti Islam radikal, Islam ekstrim, bahkan ajaran rakit bom nantinya. Isinya nanti kalau nggak kita yang isi. Paham tidak? Waman adlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Orang yang paling zalim adalah orang yang mengatasnamakan Islam padahal tidak karena Islam. Kepentingan politik, kepentingan ekonomi, kepentingan suku, kelompok, partainya, tapi atas nama Islam. Itu paling zalim kata Al-Quran. Kata Imam Ghazali, wa dararus syar'i mimman nasarahu la bi tariqih akbaru mimman ta'ana fih. Imam Ghazali. Islam itu bahaya kalau dibela oleh orang dengan cara yang salah. Lebih bahaya daripada sekali orang yang ngantemi Islam sekalian. Musuh Islam, ngeritik Islam, menghina Islam, jelas. Ini ada lagi orang yang kelihatannya bela Islam, padahal membahayakan Islam itu sendiri. Itu bahayanya lebih dahsyat daripada orang yang anti Islam. Wa dararus syar'i mimman nasarahu la bi tariqih akbaru mimman ta'ana fih. Itu Imam Ghazali itu. Jadi kelihatannya bela Islam, tapi dampaknya negatif. Akibatnya Islam jadi jelek. Oh, jadi Islam itu teroris. Oh, jadi Islam itu keras, radikal. Ya Allah. Kanjeng Nabi Muhammad, Bu, Muhammad SAW dipuji oleh Allah bukan ganteng gagahnya. Nabi Muhammad ganteng gagah. Bukan pinternya, Nabi Muhammad pinter. Bukan suksesnya, Nabi Muhammad sukses. Tapi yang dipuji oleh Allah apanya? Akhlaknya. Ya Allah. Ceritanya sudah 8 tahun Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Sudah 8 tahun datang ke Mekah dengan rombongan ribuan pengikut, ribuan sahabat. Sebelum masuk kota Mekah berkemah dulu di luar kota. Orang Mekah malam-malam melihat, waduh Muhammad besok berdarah-darah Mekah. Besok Muhammad balas dendam ini. Besok bumi hangus kota Mekah. Merasa salah kan? Merasa orang Mekah merasa salah kan? Besok pagi Nabi Muhammad masuk kota Mekah. Betul, ada yang yel-yel barangkali banser barangkali. Ada yang yel-yel al-yaum yaumul malhamah. Hari ini hari balas dendam. Yang dulu bunuh kita bunuh lagi. Yang dulu menyiksa kita siksa lagi. Nabi mendengar, siapa itu? Stop, salah, ganti. Al-yaum yaumul marhamah. Hari ini hari kasih sayang. Hari ini hari menyambung kembali silaturahim. Karena seluruh kota Mekah family semua dengan Muhammad. Satu suku Quraisy. Semua family semua. Tidak ada balas dendam. Tidak ada bakar-bakaran, bunuh-bunuhan. Saya maafkan semuanya. Akhirnya semua orang yang tadi sembunyi dalam rumah ketakutan keluar semua menyalami Nabi Muhammad dengan mengatakan bi abi wa ummi antal karim ibnil karim ibnil karim. Demi ayahku, demi ibuku, engkau orang mulia, putra dari seorang ayah yang mulia, cucu dari seorang kakek yang mulia. Mulia apanya? Akhlaknya. Gampang aja gini Bu, contohnya Bu, gampang sajalah. Afghanistan Bu, 100% Muslim. Satu orang pun gak ada yang non Muslim. 99% Sunni, 1% Syiah. Walhasil Muslim semua lah. Madhabnya Hanafi, akidahnya Maturidiyah, tarekatnya Naqsyabandiyah. Sukunya cuma 7 suku. Perang saudara sesama Islam, sesama warga bangsa sudah 40 tahun. Rumah sakit dibom, masjid dibom, lagi Maulid Nabi di hotel dibom, presidennya Burhanuddin Rabbani dibunuh. Muslim semua tuh Bu. Pak ingin jalan-jalan ke sana Pak? Ingin jalan-jalan ke sana, ingin ke Afghanistan, pengen Bu, ingin Bu. Jalan-jalan ke Afghanistan, Muslim semua tuh, itu Muslim semua tuh. Ingin ke sana? Jepang, negaranya nggak jelas agamanya.
Jepang itu agamanya nggak jelas. Yahudi bukan, Islam bukan, Kristen bukan, Katolik bukan, Hindu bukan, Buddha bukan, Konghucu bukan. Agamanya namanya Shinto, apa? Agama lokal, animis. Tapi aman, tentram, damai, pemerintahnya nggak korupsi, manusia semua mendapatkan keadilan, tidak ada penodong, penjambret, copet, maling nggak ada, tenang. Saya kesana sudah 2 kali, jalan malam-malam, tenang rasanya, nggak ada rasa takut. Agamanya nggak jelas, tapi akhlaknya baik. Pengen kan jalan-jalan ke Jepang, ingin kan? Ingin. Tapi mau nggak jalan-jalan ke Afghanistan? Islam semua itu. Mau ke Suriah? Jalan-jalan ke Suriah mau? Lagi perang di sana tuh, udah 30 tahun. Suriah. Ada Wahabi, ada ISIS, ada Al-Qaeda, Jabhat Nasrah, Syiah, Sunni, ada semua tuh sana. Ya di Suriah sudah perang saudara. Mau ke sana? Kenapa? Akhlaknya rusak. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Martabat sebuah bangsa tergantung akhlaknya, budayanya, bukan agamanya. Kalau akhlaknya baik, martabatnya keren, terhormat. Kalau akhlaknya hancur, martabatnya hancur. Contoh, misalkan kamu mau kemana? Mau ke Medan Satria? Oh sudah tenang, nggak apa-apa, di sana aman. Sepeda motor nggak usah dikunci, nggak apa-apa. Ada masjid besar, ya tenang. Kalau kamu nggak punya uang, makan, kenyang kalau ke sana. Martabatnya besar tuh Bu. Orangnya tolong menolong, gotong royong, kompak. Jangan sampai nih. Mau kemana kamu? Mau ke Medan Satria? Oh hati-hati. Sepeda motor ditinggal beli rokok, hilang sudah. Jangankan sepeda motor, jemuran nggak aman, jemuran. Jangan sampai tuh, yang terkenal jelek nanti. Wow, sana maling, isinya maling semua sana. Jangan sampai loh. Nah ini namanya wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Lah Nabi Muhammad yang akhlaknya mulia tadi, pemaaf tadi, turun ayat Quran memuji Nabi Muhammad. Allah yang muji Bu, bukan manusia. Allah muji Nabi Muhammad. Fabima rahmatim minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah yang muji Muhammad, kamu halus, kamu santun, kamu sopan, kamu lembut Muhammad. Maka mereka berbondong-bondong masuk Islam menemui kamu. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, seandainya kamu Muhammad kasar, sombong, congkak, bawa pentung, takbir, lari mereka Muhammad. Paham tidak? Ini Quran yang ngomong, ini Quran bukan saya. Walau kunta faddan ghalidhal qalb lan faddu min haulik. Seandainya kamu Muhammad masuk kota Mekah kasar, lari orang Mekah nggak akan masuk Islam. Tapi karena kamu santun, lembut, halus, rendah hati, mereka berbondong-bondong masuk Islam orang Mekah. Setelah itu jumlahnya orang Islam lebih dari 100.000 setelah kota Mekah masuk Islam. Yang paling banyak penduduknya kota Mekah waktu itu. Semua orang mati Islam berjumlah lebih dari 100.000 setelah Fathu Makkah tahun 8 Hijriah. Nah oleh karena itu sekali lagi mari kita bangun akhlakul karimah. Yang kedua. Yang ketiga yang paling sulit ini. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin. Agendanya 3. 1 mengentaskan kemiskinan, 2 au ma'rufin membangun kemajuan masyarakat. Yang ketiga au islahim bainan nas, membangun masyarakat yang soleh. Bukan hanya kiainya, bukan hanya ustadznya, bukan hanya pendetanya, bukan hanya romonya, bukan hanya biksunya yang soleh, semua soleh. Kiainya apalagi soleh, tukang parkir soleh, supir soleh, yang melayani bensin soleh,
tukang servis mobil soleh, bisa nggak kira-kira itu? Pedagang pasar soleh, dokternya soleh, polisinya soleh, tentaranya soleh, camatnya soleh. Siap? Oh nggak kompak. Siap? Yang soleh bukan hanya kiai itu bagus kelakuannya tuh kiai itu, bagus itu kelakuannya jujur, nggak pernah bohong. Bukan hanya kiai yang tidak pernah bohong, masyarakat Medan Satria nggak pernah bohong. Siap? Sifat wajib bagi Nabi Muhammad berapa? 4. Nah cerdas, kita pun harus. Satu saja sifat jujur sidik hilang. Satu saja nih. Satu sifat hilang, sifat sidik, minyak goreng hilang. Kenapa itu? Kenapa? Sifat sidik hilang. Satu saja sifat sidik hilang, korupsi merajalela. Perampokan di mana-mana. Namanya sifat sidik, baru satu sifat baru. Ya Allah. Walawittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ard wa man fihin. Kalau kebenaran dikalahkan oleh kepentingan, walawittaba'al haqqu, kebenaran dikalahkan oleh ahwa'ahum, kepentingan, lafasadatis samawati wal ard wa man fihin, hancurlah tatanan kehidupan bermasyarakat ini. Oleh karena itu tugasnya Ormas NU, partai politik, DPR, kumpul-kumpul, tugasnya adalah yang ketiga apa? Islahim bainan nas, membangun masyarakat yang soleh. Tidak boleh kita ngomong atau kita beranggapan yang penting saya soleh, ibadah, sholat, jujur, anak saya baik, jujur, ibadah, tetangga karep-karep mukono, terserah, bukan urusan saya. Bener gak itu? Salah. Saya soleh, tetangga depan, tetangga belakang, kanan, kiri, satu RT, satu kelurahan, satu kecamatan, semuanya soleh, beribadah, taat pada Allah, akhlaknya baik. Siap? Itu namanya islahin bain. Percuma kalau nggak seperti itu NU, kalau agenda bukan itu. Paham ya? Maka yang paling berat adalah bagaimana kita mempertahankan budaya kita, akhlak kita. Namanya sekarang memasuki era pop culture war, al-ghazwul hadari. Kita lagi kena tsunami serangan budaya. Anak-anak muda nanti tidak bangga dengan budaya kita. Apa itu cium tangan kiai? Kuno itu. Apa itu cium tangan orang tua? Kuno itu. Ya Bu ya. Nanti anak perempuan ibu kawin terserah. Saya pilih sendiri Bu. Nanti anak perempuannya bilang gitu. Saya mau nikah mau pilih sendiri. Gak mau diatur orang tua. Itu budaya barat Bu. Bebas, saya ingin bebas milih sendiri. Jangan diatur orang tua. Cium tangan apa itu? Di Jepang, walaupun tadi saya cerita akhlaknya baik, orang ayah ibunya kalau sudah tua, sudah jompo, anaknya nggak mau melihara, ditaruh di tempat panti jompo. Itu nggak ada ajaran agama sama sekali itu. Kalau agama, justru kita punya orang tua yang lagi jompo itu kesempatan kita bakti kepada orang tua. Kesempatan kita. Anak-anak kita coba, Masya Allah, saya kalau mikir ya sudah. Yang namanya HP itu isinya berita. Bagus, saya juga selalu lihat berita dari HP. Tapi di sela-sela berita pasti ada iklan porno, ya enggak? Oh iya, ianya banter. Coba. Beritanya bagus beritanya. Tapi di antar berita itu iklan porno. Ya Allah. Sebagaimana anak-anak kita, wallahu a'lam. Tapi kalau anak kita dijaga imannya, dijaga akhlaknya, insya Allah kita selamat. Insya Allah. Dipesantrenkan. Menurut saya tapi, satu-satunya jalan menyelamatkan akhlaknya anak-anak kita, pesantren. Kalau sudah keluar pesantren, insya Allah, walaupun pegang HP, walaupun buka-buka iPhone, buka-buka internet, insya Allah nggak terpengaruh dengan yang porno-porno itu. Walaupun lihat tapi nggak terpengaruh. Contoh, Nabi Musa, kan tahu kan dongengnya ya.
Sejak bayi dibuang di sungai, ditemu oleh istrinya Fir'aun. Masuk dipelihara di dalam istananya Fir'aun. Sejak bayi sampai remaja, sampai besar, sampai dewasa, hidup di tengah-tengah istana yang penuh dengan kekufuran, kefasikan, kemungkarotan, kemaksiatan. Fir'aun yang ngaku jadi Tuhan, semua orang nyembah, joget-jogetan, telanjang, tari perut, minum-minuman mabuk-mabukan. Nabi Musa hidup dalam istana itu. Coba kalau sampai sejak kecil di istana itu kira-kira gimana kira-kira? Tapi Nabi Musa sama sekali tidak terkontaminasi, tidak ketularan, tidak terpengaruh dengan keadaan istana itu. Kenapa? Karena dididik oleh seorang imra'atun sholihatun abidatun mu'minatun mukhlisah. Karena Nabi Musa hidup dalam istana Fir'aun, dididik oleh Siti Asyah, seorang perempuan yang mukminah, sholihah, abidah, mukhlisah. Nah, sama sekarang. Silahkan joget-jogetan, silahkan narkoba, silahkan mungkarot. Tapi kalau anak kita dididik dalam pesantren, maka kiai pesantren bagikan Siti Asyah, insya Allah anak kita akan jadi Nabi Musa, tidak terpengaruh oleh keadaan lingkungan. Karena yang didik siapa? Kiai pesantren seperti Siti Asyah. Paham tidak? Insya Allah. Walaupun lihat HP, walaupun lihat film porno, tidak akan terpengaruh. Kalau insya Allah kalau keluar pesantren, ya keluar pesantren yang nakal ya ada. Saya nggak nutupin. Yang nakal ya ada, ya 1, 2, 10, 20, 40, 50 lah. Tapi ala kulli hal, secara umum pesantren tidak ada tawuran. Pesantren tidak ada syahadat, katakan secara umum tidak ada narkoba. Pesantren tidak ada hubungan seks bebas. Pesantren ada kejadian yang menyimpang ada, nggak menutupin saya, tapi sangat jarang, bisa dihitung dengan jari. Itu ya. Oleh karena itu, mari kita bangun masyarakat Medan Satria, soleh semua, dan punya komitmen hubbul waton, nasionalis. Bahwa negara kebangsaan Indonesia ini yang berdasarkan Pancasila sudah final. Sudah apa? Sejak tahun 36 Muktamar MUI Banjarmasin memutuskan Indonesia Darussalam, negara yang damai, bukan Darul Islam, bukan Darul Kufur, Darus. Menurut Imam Abu Hanifah, Madhab Hanafi, kalau di situ boleh sholat Jumat terang-terangan, boleh raf'ul adzan dengan suara keras, adzan dengan suara keras, itu namanya sudah Darussalam namanya. Tidak boleh diperangi. Kalau negara di situ membolehkan sholat Jumat terang-terangan, adzan dengan keras, sudah Darussalam. Tidak boleh pemerintahnya dianggap tauhid, nggak boleh. Ini madhab Hanafi. Kalau dilarang sholat Jumat, dilarang adzan, nah itu baru tauhid itu. Paham tidak? Khilafah, sistem bernegara tidak ada kaitannya dengan akidah dan syariah, nggak ada kaitannya. Kalau kesepakatannya masyarakat ingin sistem khilafah, ya silahkan. Khilafah 4 orang, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, titik, selesai. Nah, kesepakatannya waktu itu kerajaan, mamlakah, ya silahkan. Saudi Arabia, Maroko, kerajaan itu asal adil, beat dan musyawarah. Asal yang paling prinsip adil, musyawarah dan bayat. Rakyat siap taat dan dia pun menerima mandat dari rakyat. Kesepakatan negara ini sistemnya keamiran, ya silahkan. Imarat, Qatar, Kuwait, Bahrain. Kesepakatan kesultanan, ya silahkan. Oman, Brunei, Sultan. Nah, di Indonesia telah sepakat pendiri bangsa ini, ya ulamanya juga waktu itu, ya Hasyim Asy'ari, Wahid Hasyim, Muhammad Dahlan, Syarikat Islam Agus Salim, Umar Said Kroamenoto, tokoh-tokoh Islam lah, sepakat bahwa Indonesia ini negara kebangsaan. Negara apa? Bukan negara agama,
bukan negara suku, bukan negara Islam, bukan negara Katolik, bukan negara Hindu, Buddha, bukan. Bukan negara Jawa, bukan negara Sunda, bukan negara Betawi, bukan. Negara Indonesia. Maka yang tidak setuju dengan Pancasila, silahkan. Tapi, ada tapinya, yang nggak setuju dengan Pancasila, dengan Undang-Undang 45, dengan sistem Republik Indonesia, kok nggak setuju, silahkan. Tapi silahkan keluar dari Indonesia. Silahkan pindah ke Afghanistan, silahkan. Kalau kita di sini sudah sepakat Jumhuriyah. Jadi Jumhuriyah, Mamlakah, Jumhuriyah itu Republik, kebangsaan, Mamlakah kerajaan, Emirat keamiran, Sultanah kesultanan, Khilafah sistem khilafah. Kalau memang itu hasil sepakat pendiri negara itu, ya silahkan. Asal ada keadilan, ada demokrasi musyawarah, perintah Allah wasyawirhum fil amr, dan ada bai'at take and give, al-akhdhu wal atha. Paham tidak? Nah, Indonesia sudah sepakat negara republik, maka menerima NKRI berdasarkan Pancasila sudah final. Itu keputusan Nahdlatul Ulama tahun 1982 di Situbondo ketika pertama kali Gus Dur menjadi ketua umum. Sudah final. Gak boleh lagi ngotak-ngatik Pancasila. Paham ya? Oleh karena itu sekali lagi NU menjadi benteng Islam Ahlussunnah wal Jamaah dan benteng nasionalisme yang kokoh insyaallah ila yaumil qiyamah. Syukron wa dumtum fil khair barakati wan najah. Selamat mabruk kepada pengurus MWC yang baru dilantik. Mudah-mudahan dapat mengemban amanat demi Nahdlatul Ulama, demi bangsa, demi agama, demi rakyat Indonesia. Wa dumtum fil khair barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.